Sosok seorang pensiunan Jenderal Bintang 3 Polri jadi sorotan usai ikut angkat bicara terkait Guru Supriyani. Seperti diketahui, Bu Guru Supriyani didakwa menganiaya muridnya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Menurut sang jenderal, ia menduga ada rekayasa di balik kasus ini. Sosok pensiunan Jenderal Bintang 3 tersebut adalah Komjen Purn Susno Diaji. Dengan tegas Susno Diaji juga menyebut bahwa Guru Supriyani tidak bisa dipidana. Saya sangat prihatin, sangat sedih. Kasus ini bau-baunya rekayasa sangat tinggi, ungkap Susno dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Menurut Susno, kasus ini semestinya tidak menjadi pidana kalau Polri, penyidik, dan jaksanya cerdas. Pasalnya, sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebut bahwa tindakan guru seperti yang dituduhkan kepada Guru Supriyani itu bukan perbuatan pidana dan tidak bisa dipidana. Selain itu, dalam peraturan pemerintah tahun 2004 terutama pasal 39 ayat 1 dan 2, pasal 40 dan pasal 41 juga menyebut bahwa tindakan itu tidak bisa dihukum dan bukan perbuatan pidana. Bahkan guru harus dilindungi dari segi keamanan, dan harus dilindungi dari hukum, katanya. Apalagi, lanjut Susno, di kasus ini kuat dugaan bahwa Guru Supriyani tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan mengingat dia guru di kelas 1B, sedangkan siswa yang mengaku dianiaya di kelas 1A. Saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi, atau jatuh atau apa? Atau mungkin di rumah, katanya. Keyakinan Susno semakin kuat ketika melihat hasil luka gores yang ada di tubuh sang bocah. Saya lihat, hasil goresannya tidak cocok dengan alat pemukul. Gagang sapu itu benda tumpul, bulat. Tidak akan menimbulkan goresan seperti ini. Ininya di mana? Penyidik kok begitu, kata Susno sambil menunjuk kepalanya. Kalau alat pemukulnya gagang sapu, pasti bengkak, lebam. Kalau goresan itu ya benda tajam, kuku atau lebih dari itu, imbuhnya. Anehnya, lanjut Susno, berkas perkara yang seperti itu justru diterima oleh jaksa. Susno mengaku sangat miris mendengar pernyataan jaksa yang mengaku meneruskan perkara ini karena sudah menerima berkas. Ingat ini pidana, yang diminta kebenaran material. Itu bukan perkara perdata yang kalau sudah ada berkas dan pemeriksaan saksi it's okay, katanya. Susno juga meragukan kebenaran keterangan saksi karena jika itu anak-anak, maka gugur itu saksi. Saksinya siapa? Korban itu anak-anak, gugur itu saksi. Siapa saksi yang melihat? Jangan saksinya itu kayak kasus Vina dan Eki, sindirnya. Susno justru meyakini peristiwa yang dituduhkan ke Guru Supriyani itu tidak ada. Kalaupun ada, ini tidak bisa dituntut, dilindungi oleh hukum, katanya. Susno mengaku bangga karena saat ini Polda Sultra turun untuk memeriksa penyidik dan pelapor. Mudah-mudahan tidak formalitas. Penyidik, jelas salah, karena ini tidak benar, tegasnya. Supriyani didesak akui perbuatannya baru bisa berdamai dengan korban. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan,
Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer, Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 24 Oktober 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral. Di mana, saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru.